Satu ketika Syekhuna Khalil ke Mekah. Bakiaknya ketinggalan. Ahmad ini nangis. Nangis melihat bakiaknya, gurunya tuh ketinggalan. Ya Allah, bagaimana guru saya ya Allah? Di Mekah itu panas, padang pasir, sementara bakiaknya tertinggal ya Allah. Ya Allah, cuma kalau melihat Syekhuna Khalil Bangkalan, dia selalu nangis. Seperti ini perjuangannya Rasulullah. Seperti ini perjuangannya Rasulullah. Kayak ini kali Rasulullah. Selalu ketika melihat gurunya, dia ingat Rasulullah. Cintanya luar biasa. Akhirnya, ya Allah, bagaimana kaki guru saya panas ya Allah. Ini bakiaknya ketinggalan. Ya, Syekhuna Khalil ke Mekah kan punya cara sendiri, tidak kayak saya sampean. Akhirnya minta ke Allah. Ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk mengantarkan bakiak ini kepada guru saya. Lalu pegang bakiaknya, dia pejamkan mata, lalu dia katakan, dia berdoa, beton 10, diambil 9. Niat mau mengantarkan bakiaknya. Beton 10, diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar, melek ada di belakangnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Ada di belakangnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Di mana? Ada di Mekah, Madura, Mekah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat teman-teman, ini adalah bukti bahwa memang sudah dari dulu ajaran Aswaja Sufi memang suka sekali dengan dongeng-dongeng. Dan dongeng-dongeng seperti itu juga tidak pernah dibantah dan dinafikan oleh para ustadz sejak dulu. Tapi setelah kemunculan dai-dai salafi, maka cerita-cerita khurafat seperti itu sudah mulai banyak dibantah dan dikritik oleh ustadz-ustadz salafi teman-teman. Karena video di atas sudah saya potong untuk mempersingkat cerita. Jadi kisah di atas itu intinya begini teman-teman. Ada seorang santri Syekhuna Khalil Bangkalan yang tugasnya hanya memberi makan ternak Baholil ketika nyantri. Karena dia tidak pernah mengaji saat nyantri, maka dia tidak bisa sholat dan tidak hafal bacaan-bacaan sholat. Sehingga dia sholatnya hanya kalau ikut sholat berjamaah saja. Suatu ketika Mbah Holil Bangkalan tahu bahwa santri ini tidak bisa sholat, maka beliau panggil dia dan beliau ingin ajarkan dia cara dan bacaan sholat. Tapi karena santri ini sudah tua dan tidak lagi mampu menghafal bacaan-bacaan sholat, maka Mbah Holil mengajarkan dengan cara yang unik. Mbah Holil mengajarkan bacaan seperti beton 10, diambil 1, tinggal 9, Allahu Akbar. Maka si santri ketika sholat hanya membaca itu. Maka suatu hari Mbah Holil pergi ke Mekah, dan santri yang tadi melihat sandal atau bagiak Mbah Holil ketinggalan, maka karena takut Mbah Holil kakinya kepanasan karena tidak pakai sandal, beliau berdoa supaya bisa mengantar sandal itu ke Mekah, dan hanya dengan doa beton 10, diambil 1, tinggal 9, Allahu Akbar. Maka seketika tiba-tiba beliau sudah ada di Mekah dan bertemu Mbah Holil. Subhanallah. Maka Mbah Holil terheran dan berterima kasih karena bagiannya sudah diantar. Jadi inti kisahnya seperti itu teman-teman. Wahai saudara-saudaraku orang-orang Aswaja, bukan kami orang-orang salafi ini tidak percaya dengan karomah, tapi kami juga punya akal untuk menilai suatu kisah karomah itu benar atau hanya khurafat kalau sumber dan pelakunya saja tidak jelas. Bantahan simpelnya, ya masa iya seorang ulama besar yang merupakan maha guru dari kiai-kiai tanah Jawa tega tidak mengajarkan santrinya sholat dan hanya menyuruh memberi makan ternaknya ketika nyantri. Subhanallah. Yang kedua, masa iya Mbah Holil cuma punya satu sendal, lalu ketika sandalnya itu ketinggalan, lalu beliau nyeker tidak pakai sendal ketika berangkat ke Mekah dari Madura.
Coba pakai akal sehat kalian teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.